warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran kita dengan membaca doa agar pembelajaran kita nantinya dipermudah oleh Allah. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Ananda? Insyaallah. Silakan Ananda Aisyah. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ananda Aisyah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya anak-anak semua. Fitra Adila, Hadir, Bu. Amalia, Bu. Mustika Yunardi, Hadir, Bu. Fitra Novianti, Hadir, Bu. Aisyah. Hadir, Bu. Berarti semuanya hadir ya. Ada yang sakit, Bu. Siapa? Melani. Melani sakit. Udah berapa hari dia sakit? Sehari baru, Bu. Baru hari ini. Melani ya. Ada lagi? Baik. Apa kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Udah pada sarapan? Belum. Nanti sarapan bersama kita ya. Ibu yang beliin. Oke. Kamu yang bayarinnya. Baik, Ananda semuanya, apakah ada yang sudah kenal sama Ibu Udah, Bu. Udah, Bu. kemarin? Iya, Bu. Ada yang ingat nama Ibu siapa? Ada. Siapa? Ibu Dian. Ibu Yani bisa, Ibu Dian bisa. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran kita hari ini yaitu mata pelajaran fikih. Hari ini kita akan belajar fikih yaitu tentang ibadah haji dan juga ibadah umroh. Apakah Ananda semuanya tahu, pernah mendengar kata haji dan umroh? Pernah, Bu. Apakah jangan ada yang udah pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh? Belum, sama Ibu juga belum. Semoga kita segera dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang ibadah haji. Jadi kita akan masuk ke pengertian dan juga dasar hukum haji. Yang pertama, pengertian haji. Secara etimologi atau secara bahasa, haji adalah al-qasdu, artinya yaitu menyengaja. Kemudian secara terminologi atau secara istilah, haji berarti bersengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang telah ditentukan dan dilaksanakan pada waktu tertentu menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam, semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi haji ini secara bahasa tadi itu adalah al-qasdu, artinya apa? Menyengaja. Kemudian secara istilahnya ini ya, bersengaja mendatangi Baitullah. Jadi ibadah haji ini bukan hanya sengaja untuk mendatangi Baitullah atau Ka'bah saja, tapi juga harus melakukan beberapa amal ibadah tertentu dengan tata cara yang telah ditentukan, kemudian dilaksanakan pada waktu tertentu pula yang telah ditentukan oleh syariat Islam, yaitu semata-mata untuk mencari ridha Allah. Kemudian kita masuk ke hukum melaksanakan haji. Di sini udah nampak lihat ya. Hukum melaksanakan haji yaitu wajib. Wajibnya bagi siapa? Bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya minimal sekali seumur hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Ibu bacakan ya, karena di sini berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a
sabila, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi berdasarkan surat Ali Imran ayat 97 ini, hukum melaksanakan haji yaitu wajib. Wajibnya itu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanannya ke Baitullah. Kemudian kita masuk ke syarat-syarat haji. Yang pertama, syarat wajib haji. Syarat wajib haji ini yaitu ketika seseorang itu sudah memiliki 5 syarat ini, maka seseorang itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pertama yaitu syarat yang pertama yaitu Islam. Maksudnya itu ibadah haji ini diwajibkan untuk orang yang beragama Islam. Kemudian syarat yang kedua yaitu balik atau dewasa. Maksudnya itu seseorang melaksanakan ibadah haji itu dia sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian berakal sehat. Ibu mau tanya nih, apakah orang yang gila itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji? Tidak. Nah, maka syarat wajib haji itu adalah berakal sehat. Kemudian syarat yang keempat yaitu merdeka. Maksud merdeka yaitu dia itu tidak terikat oleh apapun, bukan termasuk hamba sahaya atau bukan termasuk budak. Dia itu bebas untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian syarat yang kelima yaitu mampu atau istitoah. Jadi seseorang itu jika seseorang itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, baik itu dari segi fisiknya, contoh dari segi fisik itu apa? Sehat. Kemudian dari segi finansialnya, uangnya, iya, berarti mampunya di bidang itu ya, kesehatan dan juga biaya uangnya. Kemudian kita masuk ke syarat sah haji. Jadi ketika seseorang akan melaksanakan ibadah haji, maka harus memenuhi syarat-syarat ini. Kalau tidak dipenuhi, maka ibadah hajinya tidak diterima. Yang pertama ada Islam, kemudian balik, ada berakal sehat, dan juga dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Kemudian kita masuk ke rukun dan wajib haji. Siapa yang tahu apa itu rukun haji? Sesuatu yang harus ada. Yang harus ada atau yang harus dipenuhi ketika kita melakukan ibadah haji. Kalau salah satu rukun haji ini tidak dipenuhi, maka ibadah haji kita tidak akan sah. Yang pertama, rukun haji yang pertama itu adalah ihram. Maksud ihram itu adalah niat untuk haji yang dilaksanakan dari mikot. Ada yang tahu mikot itu apa? Enggak, Bu. Mikot itu batas waktu atau tempat yang telah ditentukan. Kemudian rukun haji yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu berdiam diri di padang Arafah dari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar di tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian kita masuk ke rukun yang ketiga yaitu tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian selanjutnya itu sa'i. Sa'i itu berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian ada tahallul. Tahallul itu apa? Cukur Atau menggunting rambut. rambut. Kemudian rukun yang terakhir itu harus dilaksanakan tertib. Kemudian wajib haji. Wajib haji ada yang tahu wajib haji itu apa? Wajib. Sama dia kayak rukun haji. Cuman kalau wajib haji salah satunya ditinggalkan, ibadahnya tetap sah, tapi harus bayar dam atau denda. Yang pertama itu ihram dari mikot, niat untuk melakukan ibadah haji dari mikot. Mikot tadi itu apa? Batas waktu atau tempat. Kemudian bermalam di Musdalifah. Kemudian menempati 3 jumrah yaitu ula, wusta, dan juga. Kemudian
perbuatan haram. Contoh perbuatan haramnya apa? Ada yang tahu? Mencuri. Ya, berzina, mencuri dan sebagainya. Jadi ketika kita sedang ihram atau sedang melakukan ibadah haji, maka tidak boleh melakukan perbuatan haram. Yang terakhir itu tawaf wada atau tawaf perpisahan. Nah, di pembahasan haji ini sudah paham ya? Insya Allah. Dari pengertiannya, dasar hukumnya, kemudian syarat-syaratnya dan juga rukun dan wajib haji. Mau pergi itu juga kita menabung bersama ya. Kemudian kita masuk ke ibadah umrah. Pengertian dan dasar hukum umrah. Umrah menurut bahasa yaitu bermakna ziarah. Sedangkan menurut syariat Islam, umrah itu adalah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'i antara Safa dan juga Marwah, dan mencukur atau menggunting rambut dengan cara tertentu dapat dilaksanakan setiap waktu. Jadi ibadah umrah itu berbeda dengan ibadah haji tadi. Kalau ibadah haji itu dia ibadah yang terikat dengan waktu. Kalau misalnya ibadah umrah ini dapat dilaksanakan setiap saat, ya, setiap waktu ya. Kemudian kita mengenai hukum melaksanakan ibadah umrah ini terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan umrah ini wajib sekali seumur hidup. Itu menurut pendapat mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan kalau umrah itu hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Itu menurut pendapat mazhab Hanafi dan juga Maliki. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jadi ketika kita melakukan ibadah haji dan umrah itu harus dengan niat yang ikhlas karena Allah. Kemudian kita masuk ke syarat-syarat umrah. Sebenarnya syarat-syarat melakukan ibadah umrah dan haji itu sama. Yaitu yang pertama, harus beragama Islam, harus balik atau dewasa, kemudian berakal sehat, kemudian merdeka, dan juga mampu. Mampu tadi tuh di bidang apa saja, dari segi apa saja? Fisik dan finansial. Kemudian kita masuk ke rukun dan wajib umrah. Rukun umrah itu ada 5. Yang pertama itu ada ihram, berniat untuk melakukan ibadah umrah. Kemudian tawaf tadi apa? Mengelilingi Ka'bah. Kemudian sa'i, iya. Kemudian tahallul mencukur rambut. Dan terakhir tertib. Kemudian wajib umrah itu ada ihram untuk miqat. Tapi kalau di ibadah umrah ini hanya miqat makani. Maksud miqat makani ini apa? Tempatnya. Iya. Ya. Kalau di ibadah haji tadi miqatnya ada 2, miqat makani dan juga zamani. Ada yang tahu kenapa di sini di ibadah ihram di ibadah umrah ini hanya ada miqat makani? Kenapa tidak ada zamani? Iya. Kemudian wajib umrah yang kedua yaitu meninggalkan semua larangan dalam keadaan ihram. Nah, dari rukun umrah dan wajib umrah, kira-kira apa yang membedakan ibadah umrah dengan ibadah haji? Selain dari miqat makani dan zamani tadi. Tawaf ada di rukun umrah. Perbedaannya yaitu di kalau di ibadah haji tadi itu ada wukuf di Arafah, kalau di umrah itu tidak ada. Nah, itu yang membedakan antara ibadah haji dan juga umrah. Kemudian kita masuk ke hikmah melaksanakan ibadah haji dan juga umrah. Yang pertama itu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umrah itu kan kita sering sekali
berzikir kepada Allah, meminta doa kepada Allah, sehingga dengan adanya kita melakukan hal-hal seperti itu akan merasa kita tuh lebih dekat dengan Allah, sehingga ketakwaan kita itu akan lebih mendekat kepada Allah. Kemudian hikmah yang kedua yaitu menghapus dosa. Nah, jika ibadah haji dan umrah itu kita lakukan dengan niat yang ikhlas mata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu melatih kesabaran dan keikhlasan. Jadi ananda semua, ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, itu kan banyak ramai orangnya kan, kita di sana tuh berdesak-desakan, kemudian belum lagi cuacanya di sana panas, belum lagi kita capek jalan ke sana ke sini. Nah, dengan adanya hal itu, maka kita akan dilatih tentang arti kesabaran dan juga keikhlasan. Kemudian hikmah yang keempat itu menumbuhkan persaudaraan umat Islam. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, seluruh umat Islam di seluruh dunia, di dunia ini berkumpul. Ya, jadi tidak hanya umat Islam yang ada di Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Kemudian hikmah yang kelima yaitu meningkatkan disiplin dan ketaatan. Jadi ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah tadi itu kan ada rukun-rukunnya, udah ada ketetapan waktunya, kapan melakukan ihram, kapan melakukan wukuf, kapan melakukan tawaf. Nah, itu semua akan meningkatkan kedisiplinan kita dan juga ketaatan kita kepada Allah. Kemudian menanamkan sikap rendah hati. Tadi kan ketika ihram itu kan seluruh manusia itu menggunakan pakaian yang serba putih. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin. Sehingga di pandangan Allah, di mata Allah itu semua manusia itu sama derajatnya. Tidak ada perbedaan antara si kaya dan juga si miskin. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan rasa syukur. Jadi ketika kita sedang melaksanakan haji dan umrah itu kita pasti perjuangan untuk sampai ke sana, sampai ke titik itu tidak mudah kan, harus mampu di bidang biayanya, fisiknya dan lain sebagainya. Maka dengan hal itu akan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, kepada nikmat Allah. Kemudian kesimpulannya yaitu haji dan umrah ini adalah ibadah indah dalam Islam yang menanamkan ketaatan, ketakwaan, dan pengabdian yang utuh kepada Allah. Meski berbeda syarat, waktu, dan ritual, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mensucikan ruh, mendekatkan diri kepada Allah, dan meningkatkan hubungan dengan sesama. Pengabdian ini mewakili persatuan umat Islam secara global untuk mengedepankan kualitas seperti kesabaran, pengorbanan, dan juga rasa syukur. Baik, terima kasih anak-anak semua. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi menjelang siang ini, apakah ada Ananda yang ingin bertanya seputar pembahasan kita tentang ibadah haji dan juga ibadah umrah? Sepertinya kalau diam-diam ini sudah paham ya. Sudah paham semua Ananda? Insya Allah. Masya Allah. Jadi kira-kira dari pembelajaran kita hari ini apa yang dapat Ananda dapatkan? Mulai dari sekarang Bu, kita harus menabung ya bagi umroh dan haji. Salah satunya. Tepuk tangan untuk Aisyah. Yang lain apakah ada perwakilan dari sebelah sini? Yang dia dapatkan dari pembelajaran ya, untuk kita akan lebih ada kalau nanti ada diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh ya, untuk lebih mempersiapkan diri lagi. dari tepuk tangan untuk
Bunda Aisyah. Iya, kami sudah. Oh iya semuanya. Terima kasih. Izin dulu ya.